Bapak Ibu, kita akan membahas tentang pedoman melayani. Ini adalah kisah awal bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Tidak seutuhnya bisa kita kenakan, tetapi bukan berarti tidak ada yang bisa dikenakan, ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bisa menjadi pegangan kita di dunia modern, meskipun contohnya di zaman kuno, ya di zaman dulu, di mana situasi saat ini dan dulu itu jelas berbeda. Kita baca ya, Matius 10 ayat 1 sampai ayat 16. Matius 10 ayat 1 sampai 16. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ayat 15, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. 16. Ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, latar belakang dalam Matius 10 ayat 1 sampai 16 ini dikisahkan Yesus memanggil murid-murid. Maaf. Dalam Matius 10 ayat 1 sampai 16 ini dikisahkan Yesus memanggil murid-muridnya, memberi mereka kuasa dan mengutus untuk melayani. Ya, ini pertama kali Bapak Ibu, pengutusan murid-murid untuk melayani. Sebelumnya belum pernah diutus. Sebelumnya mereka kumpul dengan Tuhan Yesus untuk belajar. Dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa diambil menjadi pegangan kita melayani Bapak Ibu. Jelas, yang diutus Tuhan adalah mereka yang menjadi murid. Kalau belum pernah menjadi murid tidak mungkin diutus. Karena pasti ngawur. Ya. Yang diutus Tuhan adalah mereka yang menjadi murid. Mereka yang telah belajar dari Tuhan Yesus. Yang telah menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kuasa di situ eksosia. Artinya otoritas atau hak. Jadi jangan berpikir hanya kuasa dalam arti supranatural, ya. Tapi benar-benar otoritas, hak gitu ya. Sebetulnya ini
pegangan awal Bapak Ibu. Saya nggak katakan nomor 1, tapi pegangan awal. Bahwa seseorang yang mau melayani Tuhan, menjadi pemberita kebenaran, harus belajar dulu. Harus rendah hati, dididik dulu. Ya, nggak bisa tiba-tiba jadi pelayan gitu ya. Dalam tradisi Kristen, ya, dalam tradisi suatu denominasi Kristen, ada orang-orang nggak pernah belajar Alkitab secara memadai hanya karena modal pinter bicara, akhirnya berani khotbah. Ini sebetulnya nggak pas. Dengan alasan gitu ya, lupa siapapun kan berhak melayani Tuhan. Betul berhak, tapi layak enggak? Banyak pendeta kejadian, ini enggak tepat, harusnya pendeta itu keluaran. Keluaran pendidikan, keluaran pemuritan, keluaran dididik. Saya menyatakan seperti ini enggak harus orang itu masuk sekolah Alkitab terakreditasi, tidak ya. Tetapi setidaknya punya pemuritan yang layak, setahun, 2 tahun, penuh memahami kitab suci, baru mengajar. Jika tidak berbahaya Bapak Ibu, ya, jika tidak berbahaya, apalagi hatinya belum terbentuk sebagai hati hamba. Karena kaya, modal pinter ngomong gitu ya, punya karisma, langsung buat ministry. Gitu ya, apa biasanya? Anugerah ministry misalnya. Karena punya uang. Tidak benar seperti ini. Yang benar seorang hamba Tuhan harus dimuridkan. Punya waktu belajar dulu, lalu menerima kuasa, menerima otoritas. Ya, dengan otoritas ini dia akan tahu maksud otoritas ini apa. Gak semua gitu, gak kuasa ini jangan selalu dianggap sebagai otoritas dalam segala hal gitu. Enggak. Otoritasnya apa? Wewenangnya apa? Bagiannya yang mana? Nah, itu kan harus jelas. Gitu ya. Melayani pekerjaan Tuhan harus ada otoritas dari Tuhan. Tidak bisa dengan otoritas sendiri atau semau sendiri. Hanya karena punya uang, pinter ngomong, punya karisma, gitu ya, buat ministry. Harusnya enggak boleh. Ya, Tuhan enggak pernah mengajar setiap orang boleh seperti itu. Murid-murid ini diutus Tuhan Yesus. Dari yang sebelumnya mereka dimuridkan sekian lama baru diutus. Itu pun ada target-target. Ada apa ya? Ada batasan-batasan. Gitu ya, nanti kita bedah itu. Jadi tidak bisa Bapak Ibu melayani sesuka sendiri itu tidak boleh. Tidak bisa seharusnya. Memang kita zaman sekarang tidak berhak melarang siapapun ya. Tetapi seharusnya orang dengan sadar kalau memang dia belum belajar, belum mengerti firman Tuhan, ya jangan dalam arti buat ministry, buat pelayanan sesuka sendiri, ngomong seenaknya. Jadi masalah loh Bapak Ibu. Kita ini kalau berbicara tidak benar, resiko bagi kita itu batu kilangan. Untuk orang yang mendengar, jika yang diterima ini salah, mereka juga tersesat. Ya, mereka akan terpengaruh. Bahasa perjanjian lamanya, terkamirkan. Jadi tidak boleh sembarangan. Ya, kita harus teliti. Otoritas berarti kewenangan. Ya, murid diutus untuk melayani dengan kuasa, dengan otoritas yang berarti kewenangan. Murid diutus untuk melayani, mewakili Tuhan, ya, melayani sesuai dengan arahannya. Ada arahan, enggak sesuka sendiri. Saya mau begini, besok bangun pagi, enaknya kemana ya? Ke utara, ayo ke utara, jalan ke situ Bondo, gitu. Sesuka sendiri,
Tidak bisa loh, ada arahan Tuhan. Gitu ya. Di Matius pasal 10 ayat 5-7 dikatakan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Perhatikan ini. Ini pesan pertama, ya, pedoman pertama. Arahan yang pertama jelas agar melayani dengan tepat sasaran. Mengajar tentang kerajaan sorga, itu yang terpenting. Tuhan Yesus tidak pernah nyuruh yang lain. Yang pertama itu mengajar. Nanti yang kedua baru menyembuhkan, baru sosial, memberi makan, menyembuhkan, mengusir setan. Itu nanti nomor 2. Nomor 1 mengajar. Ya, nomor 1 mengajar. Kepada siapa? Kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saat itu prioritas Tuhan adalah orang Yahudi. Bahkan orang Samaria yang setengah Yahudi tidak boleh. Jadi fokus, pelayanan itu harus fokus. Gitu ya. Arahan yang pertama jelas agar melayani dengan tepat sasaran. Mengajar tentang kerajaan sorga. Itu yang terpenting. Saat itu Yesus tertuju pada orang Israel. Israel daerah Galilea, bukan Yerusalem ya. Yesus masih di Galilea, belum ke Yerusalem. Bapak Ibu, meskipun orang Yahudi beragama, tapi Yesus berusaha memberitakan kerajaan sorga atau pemerintahan Allah yang akan datang kepada orang Yahudi. Halo Bapak Ibu, orang Yahudi kan sudah punya agama. Orang Yahudi sudah ngerti hukum Taurat. Tetapi kenapa Yesus mengutus murid-murid ke orang-orang yang beragama ini? Jelas ada yang berbeda. Pola pikir agama dengan pola pikir spiritual. Nah, kan Anda sudah pernah mendengar ya. Jelas, jadi Yesus ini mengarah kepada orang Yahudi. Mengajarkan apa? Mengajarkan pola pikir spiritual, bukan agamawi. Yesus tidak berusaha mengkristenkan loh, karena Kristen belum ada saat itu. Yesus memberitakan kebenaran, Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kebenaran. Itu dalam konteks keyahudian, bukan Kristen, belum ada Kristen. Saat itu konteksnya masih Yahudi. Cara berpikir yang benar itu seperti apa? Jangan agamawi, jangan legalitas. Gitu ya. Bedakan dengan ketika orang Yahudi menolak. Ya. Bedakan dengan ketika orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Maka sasaran pelayanan adalah berbeda, adalah bangsa-bangsa lain. Kita baca yuk, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan ya. Awal mula Tuhan Yesus fokus sama orang Yahudi. Namun orang Yahudi dengan agamanya menolak pola pikir Tuhan Yesus, menolak sudut pandangnya Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Maka akhirnya di Matius 28, Tuhan Yesus mengarahkan murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa murid. Halo? Bisa dipahami ya. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus tahu sasaran, enggak sembarangan gitu ya. Kalau memang misalnya orang Yahudi menolak ya sudah, akhirnya Tuhan Yesus mengalihkan perhatiannya kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa harus jadi murid juga. Semua orang harus jadi murid. Tetapi enggak langsung gitu ya, ada prioritas.
Setiap pelayanan pasti punya target, pasti ada arahan dari Tuhan secara spesifik sesuai panggilan dan kelengkapan yang Tuhan beri. Ya, itulah kuasa atau kewenangan untuk utusan-utusannya. Ya, ini contoh saja Bapak Ibu. Kalau Pak Eras khotbah, itu pasti soal kematian, ya, mempersiapkan pulang ke langit baru, bumi baru, kekudusan, gitu ya, kesucian, kekudusan, bersiap-siap berangkat, pulang. Lagu-lagunya kan juga begitu. Itu target, itu sasaran, Bapak Ibu. Itu sasaran. Kenapa? Ya sesuai dengan usianya. Kalau saya suruh khotbah seperti itu, satu, bukan sasaran saya. Kenapa? Karena saya sebagai anak muda masih istilahnya ya, belum terlalu tua kan, itu masih harus berbuah. Kalau Pak Eras enak, dia sudah berbuah banyak. Jadi mengarahkan persiapan untuk berangkat gitu. Tapi kalau saya belum apa-apa persiapan untuk berangkat, tidak salah, hidup sucinya tidak salah ya. Tetapi kalau hanya persiapan fokus berangkat, maka saya kehilangan momentum untuk berbuah. Seharusnya di masa hidup saya, yang di fase kedua ini, saya memaksimalkan harus berbuah. Ya. Pikiran kudus, pikiran suci, menguduskan diri, banyak berdoa, itu tidak apa-apa, itu tidak salah, itu bagus. Tetapi kalau fokusnya ke situ, nanti kita lupa berbuat, kita lupa bertindak. Karena yang dipikir beres-beres bagian dalam terus, batin, inner. Sekali lagi ini tidak salah yang inner, tapi kalau kita terlalu fokus sama yang inner, kita lupa sosialnya, kita lupa berdampak. Bisa dipahami ya? Jadi kalau saya, ya saya harus berbuah. Saya harus berpikir hari ini saya mau jadi berkat apa. Saya hari ini bisa jadi berkat apa. Selain saya juga mempersiapkan batin saya. Pasti, saya juga belajar dari Pak Eras. Tetapi nggak boleh hanya itu yang saya pikir. Saya harus berpikir bagaimana saya berbuah. Kumpulkan harta di sorga, itu artinya ayo berbuah, ayo bertindak. Itu kumpulkan harta di sorga. Nah saya belum punya kumpulan harta di sorga. Sudah cenderung mati aja. Jangan dulu. Kan Rasul Paulus bicara, kalau kamu mati itu keuntungan. Tapi kalau hidup, kamu harus jadi berkat. Jadi paham ya, setiap usia punya segmen, punya target. Harus tahu apa yang harus dikerjakan. Yesus juga begitu. Dia datang ke dunia, tidak langsung ke bangsa-bangsa, ke orang Yahudi dulu. Yahudi nolak, baru bangsa-bangsa. Halo. Ini jelas Bapak Ibu. Ayo kita belajar. Apa yang belum dalam diri kita? Kalau Bapak Ibu yang sudah berbuat banyak dan merasa cukup, tidak apa-apa, fokusnya doa puasa, setiap hari doa puasa, menguduskan diri, menyucikan diri, tidak ngapa-ngapain, hanya pemberesan batin, silahkan, tinggal berangkat. Tetapi bagi yang belum bertindak apa-apa, belum berbuah, jangan dulu, hidup harus jadi buah, hidup harus bertindak. Sambil jalan kita menguduskan diri, tapi jangan hanya itu, gitu loh. Kita harus fokus apa yang mau kerjakan, apa yang harus aku lakukan, apa berkat apa yang aku bisa salurkan. Harusnya berpikir seperti itu. Seperti Paulus, sekali lagi seperti Paulus katakan, kalau aku mati aku untung, aku ketemu Tuhan karena Paulus sudah menguduskan diri. Tetapi kalau aku hidup, aku harus memberi berkat, aku harus memberi buah. Amin Bapak Ibu. Itu maksudnya ya. Apalagi anak-anak muda yang masih kecil-kecil. Jangan buru-buru mati lah. Ya ayo kerja buat Tuhan dulu. Maksimalkan diri dulu.
Ya, maksimalkan diri dulu. Yang kedua, pasal 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya. Jadi selain mengajar Bapak Ibu, Tuhan mengutus kita untuk menyembuhkan, untuk bertindak sosial, untuk melakukan pertolongan sosial, untuk melakukan kerja sosial, istilahnya ya. Tuhan mengutus kita untuk menyembuhkan. Pasti Tuhan memperlengkapi dengan karunia kesembuhan. Entah natural, entah spiritual. Entah natural, entah supranatural. Kalau kita murid-murid diutus Tuhan, pasti Tuhan perlengkapi dengan karunia. Ya. Karunia Pak David apa? Mengajar. Saya bisanya belajar, ya saya mengajar. Tapi kalau orang punya karunia kesembuhan, entah itu dokter, entah itu karunia mujizat ya untuk menyembuhkan, ya silahkan. Pelayanan untuk menyembuhkan. Dokter, jadilah dokter yang gak matre. Ya, supaya setiap orang bisa datang dan bisa memperoleh kesembuhan dengan biaya murah. Karena pesannya Tuhan apa? Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tidak boleh loh pendeta ngomong gini, siapa yang diberkati, siapa yang disembuhkan. Sekarang buka cek, ayo kasih persembahan, nggak boleh loh. Ayo memberi yang terbaik. Kan ada gereja-gereja begitu. Saya nggak tahu gimana caranya ya, karena saya nggak berpikir untuk melakukan itu. Tetapi anehnya pendeta ini kalau ngomong bisa membuat orang nyerahin BPKB, nyerahin kunci, nyerahin sertifikat, nyerahin cek. Halo? Hanya karena dia pinter khotbah, hanya karena dia bisa menyembuhkan gitu ya. Jemaat memberi itu. Enggak boleh loh. Enggak bisa. Enggak bisa. Tuhan akan melengkapi setiap pelayannya. Ya. Tuhan akan memperlengkapi setiap pelayannya dengan karunia. Tetapi ada catatan penting. Semua karunia itu tidak boleh dikomersilkan. Doa kesembuhan tidak larang kok Tuhan. Khotbah yang bagus, Anda diberkati, harus kalau bisa sebisa-bisanya. Tetapi tidak boleh pelayanan itu lalu membuka peluang untuk memperkaya diri. Membuka kesempatan untuk mendapatkan banyak dari jemaat. Tidak boleh. Ya. Ada sebuah kitab namanya kitab Didake. Gitu ya. Itu ada aturan. Di kitab Didake dikatakan, para pemberita Injil dilarang menerima emas. Bukan dilarang menerima uang, upah. Tidak apa-apa kalau itu. Tapi emas tidak boleh. Maksudnya apa? Dilarang menerima barang mewah. Dilarang memperkaya diri, itu istilahnya. Tidak boleh Bapak Ibu. Resiko hamba Tuhan harus siap hidup dengan apa adanya. Ya. Tidak boleh dikomersilkan Bapak Ibu. Jika kita menerima karunia itu cuma-cuma dari Tuhan, berarti dalam melayani tidak pantas kita mengambil keuntungan. Tidak pantas. Dalam pelayanan kita mendapatkan PK, persembahan kasih dalam arti upah, itu boleh. Tetapi dalam arti keuntungan besar, komersil, memperkaya diri, itu tidak boleh. Nah masalahnya hati nurani, kalau tidak diajar dengan Injil yang benar, itu kemaruk tetap ada.
Halo Bapak Ibu. Bahkan menerima Injil yang benar pun belum tentu kemaruknya hilang. Belum tentu mata duitannya hilang, belum tentu. Namanya manusia kok. Ini yang harus hati-hati. Berikutnya, yang Matius 10 ayat 9 sampai 10, Pak. Matius 10 ayat 9 dan 10. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, setiap pelayan Tuhan patut atau layak mendapatkan persembahan kasih. Tidak apa-apa, tidak salah. Tetapi Tuhan berpesan agar murid-murid tidak melayani, ya. Tuhan berpesan agar murid-murid dalam melayani tidak membawa barang mewah atau uang saku yang berlebihan. Ini juga tidak boleh. Ya. Ini menunjukkan bahwa dalam melayani tidak harus dimulai dengan modal besar. Bapak Ibu, melayani Tuhan tidak harus menjadi kaya dulu, itu artinya. Melayani Tuhan dengan apa yang ada, tidak harus modal besar, tidak harus jadi kaya dulu. Sebab Tuhan yang akan mencukupi dari orang-orang yang dilayani. Dikatakan, jangan, ini kan ngomong, Yesus ngomong kepada murid-muridnya, jangan kamu bawa emas atau bawa perak atau tembaga. Kan belum tentu semua murid punya emas, perak, atau tembaga. Betul enggak? Bawa aja yang ada. Jangan kamu bawa bekal. Nah, jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu membawa baju 2 helai. Bahkan baju 2 helai jangan. Maksudnya apa? Kamu kalau mau melayani dengan apa yang ada padamu. Jangan seolah-olah melayani itu kamu harus kaya dulu, harus punya ini dulu, harus punya itu dulu. Apa yang ada padamu berikan, apa yang ada padamu berangkat. Itu loh maksudnya. Ini teguran buat saya sebetulnya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya ini dalam tanda kutip nelongso gitu loh ya. Nelongso itu mengasihani diri. Waduh, kalau aku dalam memberitakan Injil sambil bawa uang gitu ya, sambil bawa sembako, sambil bagi-bagi, itu akan lebih efektif. Loh, saya berpikir seperti itu. Tapi kenyataannya kan saya tidak punya hal-hal materi yang bisa saya bagikan. Dan ini menjadi teguran buat saya, kamu gak usah mikir kayak gitu. Layani saja dengan apa yang ada. Kamu paham 1-2 hal, sampaikan itu. Kamu tidak punya duit untuk berangkat, ya berangkat saja, nanti Tuhan akan cukupkan dalam perjalanan. Kadang-kadang saya ada panggilan mendadak, ada kebutuhan mendadak, saya harus berangkat gitu ya. Saya nggak punya uang Bapak Ibu. Ya, tapi berangkat saja, nggak masalah sudah. Kadang-kadang tabungan saya ambil, gitu ya. Nggak punya duit sebetulnya. Tapi puji Tuhan gereja nyangoni. Paham ya? Jadi jangan sampai pelayanan kepada Tuhan terhambat gara-gara kamu tidak punya duit. Berangkat saja. Tidak perlu memikirkan hidupmu. Karena hidupmu nanti Tuhan yang pelihara. Kalau kamu melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, nanti Tuhan yang pelihara. Wong bosnya Tuhan kok. Belajar percaya. Itu yang maksudnya Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, pesan ini menunjukkan bahwa dalam melayani tidak harus dimulai dengan modal besar. Melayani Tuhan tidak harus menjadi kaya dulu. Sebab Tuhan yang akan mencukupi dari orang-orang yang kita layani. Ya. Iya kalau dikasih Pak, iya kalau diperhatikan. Kalau enggak masalah, itu tantangan buat kita. Tuhan sedang mendidik hati murid-muridnya agar dalam melayani tulus-tulus saja. Itu sebetulnya. Makanya ya berat gitu loh.
Jangan dianggap tidak berat kalau orang yang dilayani tidak tahu kebutuhan pelayanan, ya repot. Tapi tidak apa-apa, itu ujian buat hati seorang pelayan sebetulnya ya. Kalimat seorang pekerja patut mendapat upahnya, ya ada kalimat itu. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Hendak menyatakan setiap orang yang mendapatkan pelayanan patut memperhatikan kebutuhan pelayan Tuhan. Ya, perhatikan ini. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jika dilihat dari sudut pandang yang menerima pelayanan, gitu ya. Hendaknya setiap orang yang mendapatkan pelayanan, yang dilayani, gitu maksudnya ya, patut memperhatikan kebutuhan pelayanan, patut memperhatikan kebutuhan pelayan Tuhan. Jadi ada timbal balik. Ya. Murid-murid dalam melayani memperhatikan jemaat, jemaat juga memperhatikan kebutuhan pelayan Tuhannya. Sehingga pelayan Tuhannya tidak bingung. Kenapa? Karena pelayan Tuhannya kalau melayani tidak boleh bawa saku banyak-banyak. Kenapa tidak boleh bawa uang saku banyak-banyak? Lah karena di rumah pelayan Tuhannya kan juga punya keluarga, itu untuk keluargamu. Pelayan aja, itu urusan berangkat, urusan Tuhan. Yang di rumah itu urusan keluarga. Jadi tidak ada seorang pun pelayan Tuhan yang akan terhambat dalam melayani hanya karena tidak punya duit. Hanya karena duitnya dibawa, sedangkan di rumah tidak ada duit istilahnya. Jadi dalam pelayanan setiap orang harus memperhatikan gitu ya, kebutuhan sesama, kebutuhan yang lain. Di sisi lain Bapak Ibu, pelayan Tuhan yang layak mendapatkan upah ya, harus memiliki sikap hati yang benar. Yang dibutuhkan adalah kerelaan hidup sederhana dari pelayanan. Pelayan Tuhan tidak boleh bawa emas. Tidak boleh bawa uang saku berlebihan. Karena Tuhan yang akan mencukupi. Sedangkan istilahnya loh ya, setiap pelayan Tuhan kan belum tentu punya emas. Biarlah uangmu itu ya untuk keluargamu yang akan ditinggalkan. Kamu berangkat, ya berangkatlah dengan apa yang ada karena Tuhan sendiri yang akan mencukupkan. Dalam mencukupkan ini pun ya hati seorang hamba harus benar-benar bersih. Ya, tidak boleh komersil. Gitu loh ya. Tidak boleh komersil. Jadi melayani dengan rela. Kalau orang yang dilayani memberi persembahan kasih secukupnya, ya sudah itulah berkatnya. Ya sudah itu berkatnya. Gitu ya. Berat loh Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang kalau yang dilayani itu tidak tahu gitu ya, tidak tahu kondisi kebutuhan pelayan, ya repot gitu. Sedangkan seorang pelayan nggak boleh ngomong, harus belajar menerima apa adanya. Bahkan ya di kitab Didache dikatakan, kalau kamu diberi banyak oleh jemaat, tolak, nggak boleh loh. Nggak boleh. Halo. Seperti itu loh. Masalahnya kitab Didache tidak diakui Protestan. Kalau di kitab Didache jelas. Kamu enggak boleh terima emas gitu ya. Kalau sekarang mungkin kamu dikasih Alphard gitu ya. Enggak boleh loh. Enggak benar loh itu. Ya, untuk perorangan ya. Kalau itu dipersembahkan untuk gereja ya terserah. Kalau gereja kan beda. Gereja masuk kas. Tapi kalau perorangan enggak boleh. Matius pasal 10 ayat 11 sampai 14, silahkan. Matius 10 ayat 11 sampai 14. 14. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan
tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Bapak Ibu, pada saat seorang pelayan Tuhan melayani gitu ya, keliling, diutus gitu ya. Saat itu mencari rumah tumpangan idealnya juga rumah yang bersedia menerima salam kita atau menerima pengajaran kita. Ya. Jadi pada saat kita mencari tumpangan rumah untuk kita tinggal akomodasi, kita harus tahu kira-kira orang itu nerima kita enggak. Zaman dulu hotel belum populer. Jadi setiap hamba Tuhan yang keliling melayani, melakukan pengabaran Injil, itu numpang di rumah jemaat. Nah jemaat yang mana? Wong belum ada gereja. Ini kan lebih sulit lagi Bapak Ibu. Kalau saya ke Malang gampang, itu ada rumahnya Iwan, ada rumahnya Ming, gak masalah. Ada rumahnya Koyul, gak ada masalah. Kenal. Tetapi zaman itu kan gak seperti itu. Belum ada gereja, belum ada jemaat tetap. Jadi para rasul, para murid memberitakan Injil kepada orang-orang dengan cara memberi salam, memberi kabar baik. Kalau kira-kira responnya senang gitu ya, oh ini ada utusan, oh ini ada rasul datang. Welcome enggak? Salamnya dibales enggak? Gitu loh maksudnya ya. Prinsipnya dalam mencari rumah tumpangan, jangan ada keterpaksaan atau keberatan dari orang yang kita layani. Bahkan kita melayani di sebuah rumah pun tidak boleh lama. Aturannya 2-3 hari itu ada di aturan. Di Didake itu ada. Jadi seorang hamba Tuhan nggak boleh aji mumpung. Wah mumpung ini rumahnya orang kaya. Orang kaya ini welcome. Lalu tinggal seminggu, 2 minggu di sana ngentang. Nggak boleh aji mumpung. Nggak boleh. Dalam penginjilan, ya 2-3 malam cukup, harus segera pergi. Ini untuk menghindari rusaknya hati, kemurnian pelayanan. Sampai segitu loh seharusnya. Memberi salam atau mengajar, ya, memberi salam dan melihat respon orang yang akan kita layani adalah hal penting. Jika rumah yang akan kita tumpangi itu dengan senang hati menerima kita, terbuka dengan ajaran kita, maka layanilah dengan baik. Ya. Jika dengan senang hati sebuah keluarga dilayani, maka pelayanan kita akan menjadi berkat bagi dia. Namun jika keluarga yang hendak kita tumpangi itu keberatan atau menutup diri dari ajaran kita, maka pelayanan kita itu tidak akan jadi berkat. Jadi jika kita tidak menumpang di rumah seseorang yang akan kita layani, orang itu tidak dengan senang hati menerima kita atau tidak cocok dengan pengajaran kita, sudah seharusnya kita meninggalkan keluarga ini atau komunitas ini. Tidak salah loh Bapak Ibu. Jangan dianggap, oh Pak Pendeta itu tidak mau melayani. Loh, enggak. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan juga harus melihat rumah itu sukacita tidak nerima kita. Jangan sampai merasa berat. Berat itu kan 2 macam. Waduh, ono pendeta rek keluar duit belanja iki. Nah, kan ada. Atau, loh, ono pendeta, tapi aku gak cocok. GSKI ku teologinya penderitaan ya. Aku kan suka kemakmuran, gak cocok aku, gak seneng. Maka salam kita tidak dibalas. Ya jangan numpang di rumah orang itu, tinggalkan, kebaskan debu, tidak ada masalah. Bapak Ibu, Tuhan ngajarin seperti ini loh. Jangan berat hati meninggalkan mereka jika nggak mau diajar. Saya pernah Bapak Ibu meninggalkan sebuah komunitas. 2 tahun diajar, pertanyaannya tetap aja. Tidak ada perkembangan. Dan semakin hari semakin berkurang. Awalnya 15,
12, tinggal 2, 3, maksimal 4. Ya sudah, saya lepas. Kenapa? Karena saya anggap tidak menerima. Nah kalau pertanyaannya dari dulu, sekarang, dan selamanya tetap, berarti orang itu premisnya enggak berubah kan? Enggak mau berubah kan? Apalagi orang-orangnya tambah ke dulu 15, jadi 12, jadi 8, sisa 4 atau 3. Jauh-jauh dari Banyuwangi kok tinggal 4. Lepas, enggak ada masalah. Kita bukan membenci mereka, tetapi kita harus tahu kapan kita harus bicara. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, perhatikan ini Bapak Ibu. Tuhan mengingatkan murid-murid bahwa perjalanan pelayanan bukan hal yang umum, aman, baik-baik saja. Ada kalimat Tuhan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalimat ini Bapak Ibu Tuhan ucapkan kepada mereka, yaitu murid-murid yang melayani. Jadi kalimat ini sebetulnya tidak cocok dipakai semua jemaat yang tidak melayani. Tidak cocok. Tulus, kita kan harus tulus Pak. Cerdik seperti ular, tulus seperti mati. Tulus seperti merpati. Nah konteksnya apa? Kalau konteks pelayanan oke. Kalau konteksnya bukan pelayanan, jangan. Tidak cocok. Ya. Kalimat ini Tuhan ucapkan kepada mereka, yaitu murid-murid yang mau melayani. Bukan kepada sembarang orang. Kepada murid-murid yang mau pelayanan, harus sadar resikonya. Harus sadar, pelayanan itu bukan hal mudah. Harus siap lapar, harus siap puasa, harus siap tidak punya duit. Bagaimana mau punya duit? Sangu emas gak boleh, terima emas juga gak boleh. Ini yang benar loh ya. Kalau zaman sekarang banyak pendeta-pendeta mau malah cari emas, iya. Ya hati-hati, karena Tuhan tidak pernah ngajarin seperti itu. Serigala adalah gambaran orang yang buas atau tantangan berat yang akan dihadapi. Ini ya yang ingin mencelakai. Serigala itu gambaran situasi kondisi yang ingin mencelakai. Ya. Bermaksud mengambil keuntungan dari domba-domba Tuhan. Ingin merusak pelayanan. Itu loh maksudnya serigala. Untuk itulah setiap pelayan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular berarti kita maksimal dalam berpikir, cerdas untuk menghindari dari jerat-jerat orang yang mau mencelakai kita. Halo, cerdik seperti ular itu harus berpikir bagaimana kita menghindari jerat orang-orang yang berniat jahat. Ya. Kita tidak diajar untuk konfrontasi atau konflik dengan siapapun Bapak Ibu. Sebagai pelayan Tuhan, hindari konflik, hindari konfrontasi. Ya. Tuhan memberi contoh. Begitu dia debat sama orang Farisi, tensi meningkat, dia mau dilempari batu, dia menghindar. Perhatikan contoh-contohnya. Banyak kali Tuhan Yesus tiba-tiba dia menghilang. Dia undur dari kerumunan. Selalu seperti itu. Ya, itu maksudnya. Anda tahu ular? Ular itu kalau ketemu manusia sebetulnya kan dia cari jalan keluar untuk menghindar. Kecuali sudah kepepet, ular itu baru berdiri, enggak gitu loh. Mau enggak mau akhirnya dia berkelahi. Tapi sebetulnya ada ular gitu ya. Kita enggak tahu gitu ya. Kita jalan, dia sembunyi. Langsung masuk semak-semak. Itu loh sebetulnya cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular itu maksudnya menghindari konflik, menghindari konfrontasi. Ya. Menghindar itu suatu bukti sikap tidak memaksakan kehendak. Gak usah debat, gak usah adu argumentasi, kuat-kuatan, menang-menangan. Tidak bisa merubah pola pikir dengan cara berdebat, konfrontasi, konflik, tidak bisa. Tulus seperti merpati, ya artinya merpati itu terkenal dengan setia dengan pasangannya Bapak Ibu.
Tulus seperti merpati berarti kita tidak memiliki kepentingan sendiri. Ya, kita tidak memiliki kepentingan sendiri. Serta siap untuk mendampingi, bahkan rela berkorban menjagai domba-domba Tuhan. Tulus seperti merpati itu. Dalam pelayanan, hindari konflik. Bisa minta maaf, disalahpahami, relakan dirimu. Gak usah konflik, gak usah cari pembenaran. Gitu ya. Tulus seperti merpati, setialah menjagai domba-domba Tuhan. Meskipun harus menerima aniaya, setia saja. Ya, rela berkorban menjagai domba-domba Tuhan, meskipun disalahpahami. Nanti beberapa saat lagi saya akan khotbah soal Musa. Ya, siapa guru? Siapa yang layak disebut guru? Bagaimana standar seorang guru? Nah itu nanti ya. Bapak Ibu, untuk efektif dalam pelayanan, pesan Tuhan harus kita perhatikan. Pesan-pesan ini ya. Ada 4 pesan di atas tadi. Jika kita sederhanakan untuk hamba Tuhan saat ini, 1, mengajar itu yang utama, merubah pola pikir itu yang utama. Siapa yang diajar harus jelas. Ya, yang pasti hanya yang mau belajar yang bisa diajar. Kalau tidak mau belajar, ya sudah. Ya seperti Tuhan Yesus ngomong. Ya. Kamu nggak pergi juga. Gitu. Jangan dipaksa, mau pergi silahkan. Gitu ya. Kita hanya mengajar bagi mereka yang mau belajar. Karena belajar juga nggak bisa dipaksa. Orang percaya sama orang itu kan nggak bisa dipaksa. Gitu loh. Kedua, melayani sesuai karunia dan tidak untuk dikomersilkan. Setiap pelayan Tuhan atau setiap gereja pasti punya karunia. Tidak bisa kita ikut-ikutan. Kalau gereja ini Bapak Ibu, di mana saya sebagai gembala, karunianya ya pengajaran. Ya jadi repot kalau ada jemaat yang tidak suka belajar. Lah gimana? Ya pendetanya karunianya mengajar, jemaatnya tidak mau belajar. Lah terus piye? Kalau gembalanya karunianya nyanyi, jemaatnya suka nyanyi, cocok. Iya kan? Kan nggak mungkin tapi kalau gembalanya suka mengajar, jemaatnya nggak suka diajar, ya kan nggak nyambung sebetulnya. Itu yang jadi beban. Ya untungnya di sini yang bisa nyanyi masih banyak. Jadi nggak harus saya ya. Tapi ya begitu Bapak Ibu, setiap gereja pasti punya ciri khas, punya segmen. Gitu ya. Yang ketiga, melayani dimulai dari apa yang ada. Kita tidak mengada-ada. Ya ini sudah benar, kita tidak ribet, repot bangun gereja, enggak. Dari apa yang ada dulu. Ada garasi kan, ya pakai garasi. Sekarang sudah punya duit, sudah berubah, garasinya jadi lebih bagus, lebih baik, jadi ruangan, gitu aja. Dengan apa yang ada, bukan mengada-ada. Ya. Yang keempat, tinggalkan mereka yang menolak, jangan memaksa. Kita dalam pelayanan Bapak Ibu tidak pernah bisa memaksa. Bukan masalah boleh, tidak boleh. Tidak ada yang tidak boleh kita memaksa itu jelas tidak boleh. Dan apa hak kita juga. Gitu ya. Tetapi yang jelas kita tidak bisa memaksa orang untuk belajar. Orang terpaksa dalam belajar, nggak mungkin paham. Orang yang terpaksa sekolah, nggak mungkin pinter. Ya dulu kan saya pernah begitu. Dalam sekolah itu kadang-kadang aras-arasan gitu. Mana bisa masuk guru jelaskan, ya sukar. Gitu ya. Ya untungnya besar-besar gini belajar firman saya nggak malas, saya antusias. Jadi ya ayo belajar. Belajar harus dengan sukacita. Tinggalkan mereka yang menolak, tidak apa-apa sudah. Nah, tapi kalau saya harus berpikir bagaimana jemaat ini bertumbuh gitu ya.
Jika enggak suka pengajaran, sukanya apa? Yang penting mereka bisa bertumbuh, ayo. Ya, saya rasa cukup, inilah pedoman untuk melayani. Bisa dipahami Bapak Ibu? Amin. Mari kita berdoa.